يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Hadirin yang Allah muliakan, khususnya ibu-ibu sekalian, kita sedang membahas tentang kesabaran, bahwa ujian yang Allah berikan kepada kita itu harus disambut dengan kesabaran. Dan sabar itu memiliki berapa rukun, hadirin? 3 rukun. Yang pertama, habsun nafsi anit tasakhuti bil maqdur, menahan jiwa ini dan menahan nafsu ini agar tidak berontak terhadap apa yang Allah takdirkan, tidak ngelawan, agar bisa ridho, agar bisa nerimo. Nah, itu. Dan untuk bisa nerima, agar bisa ngejalanin, ternyata jiwa ini dan nafsu ini itu harus ditahan, jamaah. Dan kita sudah jelaskan, yang namanya proses menahan itu capek, namanya juga nahan. Yang namanya proses menahan itu berat, ya namanya juga nahan, gitu loh. Yang nggak berat itu dilepasin aja udah, itu nggak berat, tapi ambruk nanti, gitu loh. Ditahan ya, ditahan itu kan, aduh lama banget nih, udah capek. Itu emang proses menahan itu capek, jemaah. Jadi ketika ada teman yang curhat, mungkin kita yang curhat, aku udah capek nih ngadepin masalah ini, ya emang sabar itu demikian. Nggak ada yang bilang sabar itu lancar-lancar aja. Yang lancar itu ngegas, bukan sabar. Nah itu, ngegas itu lancar, tinggal pencet gas terus nabrak. Tapi jamaah, yang namanya nahan itu ya capek. Cukup sampai di sana? Belum. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, wa habsul lisan 'anis syakwa. Sabar itu rukun yang keduanya adalah menahan lisan dari keluh kesah, menahan lisan dari kata-kata yang gak baik, menahan lisan dari kalimat-kalimat yang Allah gak ridhoi, menahan lisan dari kata-kata yang punya unsur maksiat. Ditahan, hadir. Lisan itu ditahan. Jadi dari sini kita kembali bisa memahami, ibu sekalian, konsep tumpahkan saja isi hatimu itu ternyata kurang selaras dengan kesabaran. Dan ini biasanya memang mazhab banyak perempuan kalau lagi ada masalah. Madhab banyak wanita kalau lagi masalah itu udah tumpahin aja, ungkapkan saja semuanya. Udah pokoknya lo harus bicara sama gue, cerita apapun biar lo plong. Nah itu ternyata kurang selaras dari konsep sabar yang dijelaskan para ulama kita. Ustadz, kalau nggak diceritain semua, kalau nggak diungkapin semua, nanti nggak plong, Pak Ustadz. Hadirin, plong itu bukan diungkapin,
plong itu jika dizikirin. Nah itu, kalau kita ngingat Allah. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah itu hati jadi tenang. Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan mengingat Allah itu hati jadi tenang, jamaah. Jadi Allah nggak pernah mengatakan dengan diungkapkan, disampaikan semua hati jadi tenang. Nggak ada yang begitu. Yang ada itu hanya dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Jadi hadirin yang Allah muliakan, makanya konsep kita itu yang diajarkan para ulama, lisan tuh ditahan, emang berat, tapi bukan dipendem lalu kita biarkan diri ini yang lemah itu menghadapinya sendirian. Keliru. Tapi lisan tuh ditahan dari keluh kesah, dari ngomongin orang dan seterusnya, terus diangkat ke atas langit gitu loh. Jangan dipendam sendirian. Makanya dizikirin itu tadi, ingat sama Allah. Dan kalau mau curhat, curhatlah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah konsep para orang-orang terbaik. Masih ingat apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub ketika beliau sedih banget, hadirin. Berat loh ujiannya Nabi Yakub itu. Udah kehilangan anak yang sangat beliau cintai, Nabi Yusuf, dan penyebab itu ternyata anak-anak beliau sendiri yang lain. Orang tua mana yang gak terpukul dengar kondisi seperti itu? Tapi apakah Nabi Yakub curcol sama yang lain? Ngungkapin semuanya sama makhluk? Cerita panjang lebar, tumpahkan saja, pakai cara seperti itu? Jawabannya ada dalam surat Yusuf ayat 86. Yusuf ayat 86, Nabi Yakub mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku tuh hanya menyampaikan kegalauan dan kesedihanku hanya kepada Allah. Gitu, hadirin. Jadi diangkatnya itu kepada Allah, bukan kepada teman. Kecuali kalau cari solusi, Aisyah silakan. Kecuali kalau cari arahan yang benar, kecuali kalau cari nasihat yang dasarnya itu Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW, silahkan. Tapi kan juga bukan ke semua orang kita cerita, hanya kepada ahlinya. Gitu, hadirin. Jadi bukan diungkapkan dengan lisan lalu ditumpahkan lewat status di sosial media. Alih-alih hati tenang, seringkali timbul masalah baru yang tambah membuat kita itu berantakan. Itu jamaah. Itu berarti usaha menyelesaikan masalah dengan masalah yang jauh lebih besar seringkali.
Maka itu tahan lisan, ditahan lisan. Berat, namanya juga proses menahan, jamaah. Seringkali ibu bilang, aduh aku berat banget Ustadz untuk menahan gak bicara. Ya itulah proses menahan. Itulah sabda Nabi SAW, sabrul diya. Sabar itu memang cahaya yang panas. Diya, kan kita udah jelaskan dalam Riyadhus Shalihin. Apa bedanya diya dan nur? Apa bedanya diya dan burhan? Diya itu cahaya yang panas memang, yang membuat kita berkeringat, membuat kita silau, mungkin agak terbakar gitu. Coba, emang nggak mudah jaga lisan, khususnya bagi wanita yang memang Allah berikan kelebihan untuk lebih semangat bicara, dan itu saintifik, memang terbukti demikian. Tapi disitulah ujian hidupnya, jamaah. Lalu yang ketiga, wahabsul jawari anil maksiyah, menahan anggota tubuh ini agar nggak maksiat, gitu loh, agar nggak banting-banting barang. Kalau dulu kan fenomenanya, kalau kultur dulu tuh nggak sabar itu robek-robek baju, nah itu dulu tuh. Makanya contoh itu suka dibawakan para ulama. Intinya adalah itu ekspresi-ekspresi yang melampaui batas. Jadi tangan ditahan, kaki ditahan, gitu coba. Nah, banting-banting pintu misalnya. Kalau sama anak, tangannya nggak nyubit gitu loh, nggak mukul gitu coba, nggak nyabet. Aku sih nggak pernah mukul anak Pak Ustadz. Nyabet sih ya seminggu 3 kali lah, sama aja ibu-ibu, nyabet juga nggak boleh. Nah hadirin Allah muliakan, jadi 3 sekali selalu ingat ini, jaga jiwa dan nafsu kita, lalu jaga lisan kita, lalu jaga anggota tubuh kita. Kalau kita bisa menjaga 3 hal ini, maka kita adalah orang-orang yang sabar. Gitu aja udah. Ini, sabar tuh ini. Makanya kita lanjutkan, berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau dan keluarga beliau dan seluruh kaum muslimin. Beliau mengatakan, famadaru sabri ala hadhil arkani thalathah. Dan sabar itu tuh berputar di 3 rukun ini, jamaah. Ini kalau bicara sabar, jadi kalau kita dengar pokoknya kamu tuh harus sabar ya nak, berarti kamu tuh harus nahan nafsu, nahan jiwa, kamu harus nahan lisan, dan kamu harus nahan anggota tubuh kamu biar nggak maksiat. Itu maksudnya. Ada yang nasihat, bun pokoknya kamu harus sabar ya ngadepin anak. Emang nggak mudah, berarti kita harus nahan nafsu kita untuk ngomel-ngomel nggak jelas misalnya sama anak, nahan nafsu untuk kesel, nahan lisan gitu loh. Kadang-kadang anak tuh diserang juga. Nahan anggota tubuh, itu ada yang ngelempar anaknya, ada yang mukul anaknya, ada yang ngedorong anaknya, padahal nggak boleh dan tidak dibenarkan oleh syariat gitu. Tapi kan boleh mukul anak. Lihat dulu perkataan para ulama, apakah dengan emosi seperti itu, dan apa kesalahannya, dan seperti apa pukulannya, apakah melukai, apalagi membuat cacat gitu. Memang ada para ulama menerangkan demikian. Jadi pokoknya jamaah sekalian, kalau kita dengar kata sabar, ingat 3 hal ini. Jadi kita buat simpel aja. Pokoknya kamu harus sabar. Berarti aku disuruh nahan nafsu, nahan jiwa, nahan lisan, dan nahan anggota tubuh. Selalu demikian. Selalu demikian. Selalu demikian. Ngadepin suami itu harus sabar ya mbak. Ya gitulah laki-laki. Berarti jangan pakai nafsu.
ngadepin suami. Nahan harus jiwa. Pengennya sih berontak, jangan. Itu tidak sesuai dengan kesabaran. Jaga lisan. Berarti kita sama suami harus jaga lisan. Jaga anggota tubuh kita. Nggak histeris, nggak ngelempar suami, gitu lah. Pokoknya begitulah hadirin. Nah ini penting karena banyak kita itu udah kenalan sama sabar dari kecil tapi nggak ngerti sebenarnya apa sih itu sabar tuh. Karena seringkali kita nggak dijabarin. Pokoknya udah sabar, udah. Gimana? Gue juga nggak tahu sih. Pokoknya katanya sih kita suruh sabar aja. Sabar tuh nahan, hadirin, habis. Jelas ini jamaah sekalian. Nah kita lanjutkan. Ini sangat menarik hadirin. Keterangan Al-Imam Ibnul Qayyim berikutnya ini sangat menarik. Kata beliau, فَإِذَا قَامَ بِهِ الْعَبْدُ, apabila seorang hamba bisa mewujudkan 3 hal ini, nahan jiwa dan nafsu, nahan lisan, dan nahan anggota badan, kamayan bagi gitu loh. Jadi dia bisa lakukan itu dengan baik, dengan layak, sesuai dengan arahan para ulama. Apa yang akan terjadi jamaah? Kita lihat, in qalabatil mihnatu fi haqqihi minhah wastahalatil baliyatu atiyah wa sara al makruhu mahbuba. Ini yang terjadi. Maka yang terjadi adalah ujian itu akan berubah jadi nikmat. Bala, musibah akan berubah jadi anugerah. Hal yang dibenci akan berubah menjadi hal yang dicintai. Allahu Akbar. Ini kaidah. Pegang erat-erat sampai kita wafat jamaah. Kalau kita bisa mewujudkan 3 hal ini, maka apa tadi? Ujian itu berubah jadi nikmat. Bala dan musibah berubah jadi anugerah. Dan hal yang kita benci berubah jadi hal yang kita cintai. Gitu jamaah. Gitu. Hal yang kita benci berubah jadi hal yang kita cintai. Sekali lagi, buat simple, buat sederhana. Ini Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah salah satu yang terbaik dalam bicara masalah-masalah seperti ini. Jadi ada orang bilang, jadi aku harus bagaimana Pak Ustadz? Atau aku harus bagaimana Mbak? Misalnya ada teman kita minta nasihat kita, aku udah capek dengan kondisi seperti ini, aku udah lelah, kemarin ribut lagi, yang harus dilakukan, wujudkan 3 hal ini. Tahan nafsu kita, tahan nafsu kita, tahan jiwa kita, lalu tahan lisan kita, tahan anggota tubuh kita. Tahan, lalu lihat bagaimana Allah merubah semuanya, bagaimana Allah memberikan pertolongan, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membantu kita sehingga kita bisa melewati itu semua.